Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah Sahabila. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas INK Perancangan Informasi TPA Rurung. Sampah merupakan sisa-sisa material yang sudah tidak digunakan dari aktivitas-aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari. Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan sampah adalah material sisa yang diproduksi baik dalam bentuk padat, cair, bahkan gas. Sampah tidak hanya merupakan sumber polutan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya, tetapi sampah juga menjadi sarang penyakit. Hal ini membuat lingkungan menjadi tidak nyaman karena bau tidak sedap yang ditimbulkan, dan belum lagi ketika timbunan sampah masuk ke dalam selokan yang membuat selokan menjadi tersumbat dan menyebabkan banjir. Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri, misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produksi industri akan menjadi sampah pada sewaktu-waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi. Laju pengurangan sampah lebih kecil daripada laju produksinya. Hal inilah yang menyebabkan sampah semakin menumpuk di setiap penjuru kota. Sampah adalah sisa buangan dari suatu barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan, bahkan sampah bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap. Sampah organik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah yang dalam waktu lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Berdasarkan bentuk dari sampah terdiri dari 5, yaitu pertama, sampah padat. Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin, dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lain. Menurut bahannya, sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari bara yang mengandung bahan-bahan organik, seperti sisa-sisa sayuran, hewan, kertas, potong-potongan kayu dari peralatan rumah tangga, potong-potongan ranting, rumput pada waktu pembersihan kebun, dan sebagainya. Yang kedua, sampah cair. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Selanjutnya, yang ketiga adalah sampah alam. Sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti halnya daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman. Yang keempat yaitu sampah manusia. Sampah manusia adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vektor sarana perkembangan penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Yang terakhir adalah sampah konsumsi. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia, pengguna barang. Dengan kata lain adalah sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. Ini adalah sampah yang umum dipikirkan manusia. Meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini pun masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari TPS, tempat penampungan sementara, dan TPA, tempat pemrosesan akhir. TPS yaitu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan tempat pengolahan sampah terpadu. TPA yaitu tempat untuk pemrosesan dan pengembalian
sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Dalam melakukan pengelolaan sampah perkotaan, pemerintah kabupaten atau kota perlu beranjak dari pendekatan kebersihan dan keindahan kota kepada pengelolaan sampah perkotaan yang terintegrasi mulai dari sumber sampah hingga ke TPA. Sesuai dengan definisi TPS, tempat penampungan sementara, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan peraturan pelaksananya, tidak serta-merta semua sampah dari TPS diangkut ke TPA. Sampah yang sudah terpilah di TPS semestinya diangkut lebih dahulu ke tempat pendauran ulang pengolahan atau tempat pengolahan sampah terpadu. Persoalannya, kebanyakan pemerintah kabupaten atau kota tidak memiliki fasilitas pengolahan sampah antara intermediate waste processing facility. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang implementasi atau tampilan dari aplikasi. Di sini terdapat rancangan desain yang menjadi program aplikasi yang dapat digunakan oleh admin maupun user. Di sini terdapat tampilan menu utama. Di tampilan menu ini terdapat beberapa fitur. Fitur yang pertama yaitu tempat di mana pengguna dapat melakukan registrasi atau login akun. Yang kedua terdapat fitur lokasi TPA Rurung yang terdapat di beberapa daerah pengguna. Yang ketiga yaitu fitur visi dan misi dari TPA Rurung. Dan yang terakhir terdapat fitur yang menjelaskan tentang aplikasi. Selanjutnya, seperti yang Anda lihat di gambar tersebut, terdapat tampilan registrasi akun yang dimana sebelum melakukan akses ke bagian halaman utama, Anda harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Pada gambar berikutnya, yaitu terdapat tampilan login. Setelah melakukan registrasi, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu ke akun masing-masing pengguna, daftar untuk mengakses fitur pada sistem informasi TPA Rurung. Pada gambar berikutnya, terdapat tampilan lupa password. Tampilan ini bertujuan pada pengguna jika melupakan password dapat membuat password baru. Selanjutnya yaitu tampilan pemilihan lokasi. Pada tampilan ini bertujuan untuk pengguna mencari atau membuang sampah ke TPA yang dekat dengan tempat tinggalnya. Selanjutnya pada gambar ini terdapat tampilan visi dan misi dari TPA Rurung. Pada halaman ini terdapat penjelasan tentang visi dan misi dari TPA Rurung. Selanjutnya yaitu tampilan tentang aplikasi yang dimana tampilan ini menjelaskan tentang pembuatan aplikasi TPA Rurung. Dan tampilan terakhir yaitu tampilan penginputan data. Yang terakhir adalah kesimpulan. Hasil dari penelitian telah menunjukkan bahwa model desain sistem informasi TPA Rurung dibuat kiranya untuk dapat membantu para masyarakat atau bahkan petugas untuk membuat lingkungan agar tetap bersih dan terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu pelayanan pemerintah dengan cepat, tepat, dan akurat. Demikian penjelasan dari tugas IMK Perancangan Informasi TPA Rurung dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.